Lupakan Apple, Google, ataupun Microsoft, karena perusahaan terkaya dalam sejarah manusia bukanlah mereka, tapi dari gedung-gedung tua yang ada di Batavia. Nilainya 7,9 triliun dolar. Mereka memiliki tentara dan bisa mencetak mata uang sendiri, bahkan berhak untuk menyatakan perang. Tapi raksasa ini hancur lebur bukan karena peluru Inggris atau meriam Portugis. Mereka mati membusuk dari dalam, dimakan oleh ketamakan pegawainya sendiri. Inilah sejarah korupsi pertama di Nusantara. Namanya VOC. Rakyat mengenalnya sebagai Vergaan onder Korupsi. Hari ini kita bedah bagaimana DNA tikus kantor ini diwariskan selama 400 tahun ke nadi birokrasi kita. Coba bayangkan skenario gila ini. Bayangkan Google memiliki angkatan lautnya sendiri. Bayangkan Apple memiliki wewenang untuk mencetak mata uang dolar. Dan bayangkan Amazon punya hak legal untuk membunuh siapa saja yang menolak membeli barang mereka. Terdengar mustahil bukan? Tapi tidak bagi VOC. Pada tahun 1602, Parlemen Belanda memberikan sebuah cheat kode bernama hak oktrooi. Ini bukan izin usaha biasa. Ini adalah izin untuk menjadi Tuhan di tanah jajahan. Atas nama kerajaan Belanda, VOC diberi hak istimewa yang gila. Mereka bisa membangun benteng pertahanan. Mereka bisa mengangkat tentara dan menyatakan perang. Mereka bisa membuat perjanjian politik dengan raja-raja lokal. Dan mereka bisa mencetak mata uang mereka sendiri. Di atas kertas, mereka hanyalah sebuah PT. Tapi di lapangan, mereka adalah negara di dalam negara. Kekuasaan mutlak ini membuat valuasi mereka meledak hingga setara 7,9 triliun dolar Amerika hari ini. Itu angka yang membuat kekayaan Elon Musk terlihat seperti uang jajan anak TK. Ya, uang sebanyak itu bisa membeli seluruh klub bola di dunia, seluruh gedung pencakar langit di Dubai, dan masih sisa untuk membeli sebagian negara di Eropa. Tapi ironisnya, saat perusahaan ini bermandikan uang, para prajurit di lapangan justru mati kelaparan dan rakyat kita diperas habis-habisan. Mereka memonopoli rempah-rempah, komoditas yang saat itu lebih mahal daripada emas. Siapa yang berani melawan akan dimusnahkan. Siapa yang berani protes akan diasingkan. Dan inilah anehnya, perusahaan sesakti ini bisa bangkrut total. Bukan karena dirampok musuh, tapi karena dirampok pegawainya sendiri. Di arsip selanjutnya, kita akan bongkar teknik maling paling cerdas sekaligus paling menjijikan yang pernah ada. Teknik yang ternyata masih dipakai pejabat kita sampai hari ini. Dan Anda tidak akan percaya seberapa miripnya mereka. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling lucu. Di atas kertas, gaji pegawai VOC itu menyedihkan. Bahkan seorang gubernur jenderal posisi tertinggi di Hindia Belanda, gajinya hanya sekitar 700 gulden sebulan. Sebuah angka yang biasa saja untuk standar Eropa pada saat itu. Tapi anehnya, saat mereka pulang ke Belanda, mereka bisa membeli kastil, tanah ribuan hektar, dan hidup seperti raja. Pertanyaannya, dari manakah uangnya? Ternyata mereka punya teknik legendaris bernama Morshandel. Ini adalah bisnis sampingan haram yang dilakukan hampir semua pegawai, mulai dari kuli pelabuhan sampai direktur perusahaan. Caranya jenius tapi jahat. Kapal VOC yang harusnya hanya membawa rempah milik perusahaan disusupi barang-barang pribadi pejabat. Mereka membeli murah di Asia, lalu dijual di pasar gelap Eropa menggunakan fasilitas kantor. Efeknya, mereka mendapatkan ongkos kirim secara gratis dan keuntungannya 100% masuk ke kantong pribadi. Belum cukup, ada lagi teknik kedua mereka, namanya sulap laporan. Pejabat gudang sering melaporkan rempah-rempah yang diterima itu rusak atau busuk, padahal barangnya ada, sehat walafiat, dan sudah dijual ke pedagang Cina atau Inggris lewat pintu belakang. Mereka menjual
aset negara untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan VOC di pusat Belanda cuma bisa bingung, kenapa volume penjualan kita tinggi, tapi uang yang masuk kok rendah ya? Terdengar familiar, gaji pokok kecil, tunjangan standar, tapi garasi isinya Rubicon dan anak-anaknya kuliah di luar negeri. Fenomena gaji pas-pasan dan gaya hidup sultan bukanlah tren baru, itu adalah warisan leluhur kita. Dan inilah inti masalahnya, di VOC korupsi bukanlah kecelakaan, bukan pula penyimpangan, ia adalah sistem gaji yang tidak tertulis. Sistem ini tidak menghukum pencurian, sistem ini justru menghukum kejujuran. Tapi sehebat apapun tikus-tikus kantor ini mencuri, mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka butuh orang dalam. Dan setelah ini kita akan bongkar siapa yang sebenarnya membuka pintu bagi perampokan terbesar ini. Sekarang mari kita telan pil yang pahit ini. Kita sering didoktrin di sekolah bahwa VOC menjajah bangsa kita dengan senapan. Tapi coba pikir pakai logika. Bagaimana mungkin segelintir orang bule yang tidak tahan panas bisa mengontrol jutaan penduduk Nusantara selama berabad-abad? Jawabannya karena mereka tidak bekerja sendirian. VOC menerapkan sistem indirect rule, pemerintahan tidak langsung. Mereka tidak butuh turun ke sawah. Mereka cukup menyuap raja, sultan, dan bupati lokal untuk menjadi mandor bagi rakyatnya sendiri. Inilah skema korupsi orang dalam yang pertama. VOC menetapkan target setoran ke para bupati. Misalnya, tahun ini VOC butuh 10 ton beras. Coba tebak apa yang dilakukan para penguasa lokal kita. Mereka datang ke rakyat dan memaksa rakyat untuk setor 15 ton beras. 10 tonnya disetor ke VOC supaya jabatan aman. 5 ton sisanya tentunya masuk ke lumbung pribadi sang bupati. Rakyat diperas 2 kali lipat, bukan oleh orang asing, tapi oleh pemimpin mereka sendiri yang gila hormat. VOC tahu betul psikologi feodal bangsa kita. Selama para elit lokal ini dikasih gelar mentereng, dikasih payung emas, dan dipuji-puji sebagai yang mulia, mereka rela menjual keringat rakyatnya sendiri. Inilah cikal bakal mentalitas menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Loyalitas para pejabat lokal saat itu bukan pada rakyat, tapi pada siapa yang memegang uang dan senjata. Dan coba lihatlah hari ini, apakah mentalitas raja-rajaan ini sudah hilang atau kita hanya berganti baju saja? Sistem upeti mungkin sudah dihapus oleh undang-undang, tapi budaya setoran ke atasan dan memeras rakyat lewat kebijakan rasanya kok masih akrab ya. Tahun 1799 dunia terkejut. Raksasa yang selama 2 abad mengangkangi samudra akhirnya dinyatakan bangkrut. Hutangnya 134,7 juta gulden. Jika dikonversi sekarang, itu angka yang cukup untuk membuat sebuah negara kolaps seketika. Tapi pertanyaannya, kemana perginya uang mereka yang sebesar 7,9 triliun dolar itu? Apakah hilang dirampok bajak laut atau tenggelam dalam badai? Tidak, uang itu menguap di dalam pembukuan yang dipalsukan. Di Belanda, para direktur VOC yang dikenal sebagai Heren 17 melakukan dosa besar terakhir. Ia memanipulasi laporan keuangan. Selama bertahun-tahun mereka tetap membagikan dividen atau keuntungan kepada pemegang saham. Padahal kas perusahaan sebenarnya sudah kosong melompong. Kenapa? Supaya citra perusahaan tetap terlihat sehat, supaya harga saham tidak anjlok. Mereka meminjam uang hanya untuk membayar keuntungan palsu. Mereka menipu dunia dengan kemewahan yang dibangun di atas tumpukan hutang. Akhirnya, kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Bau busuk korupsi dari Batavia tercium sampai ke Amsterdam. Rakyat mulai memplesetkan singkatan VOC menjadi Verhaan onder Korupsi.
birokrasi, yang artinya runtuh karena korupsi. Bukan meriam Inggris yang membunuh mereka, tapi laporan keuangan yang penuh rekayasa, nepotisme di tingkat direksi, dan budaya suap yang sudah dianggap normal. VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Tapi masalahnya, bangkainya tidak pernah benar-benar dikubur. Seluruh hutang dan sistem birokrasi mereka diambil alih oleh pemerintahan Belanda yang kemudian diwariskan langsung kepada kita. VOC sudah mati lebih dari 200 tahun yang lalu, tapi lihatlah Indonesia hari ini. Sistem setoran keatasan, pejabat yang hidup mewah, hingga elit lokal yang lebih peduli pada pemilik modal daripada nasib rakyatnya sendiri. Kita sering bangga mengatakan bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan, tapi secara sistematik kita sebenarnya adalah pewaris setia dari kebusukan VOC. Korupsi di negeri ini bukanlah sekedar kebetulan ataupun oknum belaka. Ini adalah penyakit turunan yang kita pelihara selama 4 abad. Tikus-tikus kantor yang kita maki hari ini adalah anak cucu ideologis dari para pegawai VOC. Masalahnya bukan lagi tentang siapa yang menjajah kita, tapi tentang siapa yang kita pilih untuk memimpin kita. Selama kita masih memuja gelar mentereng dan menutup mata pada kebenaran, selama itu pula VOC akan terus hidup di dalam nadi bangsa ini. Jadi menurut Anda, bagian mana dari sistem VOC yang paling mirip dengan birokrasi kita? Tulis di kolom komentar. Saya ingin mendengar pendapat Anda.